masih bisa hidup 3 hari. Ada apa ya? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ada kering dunia ini, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa. Hari Rabu pagi, kosong dunia. Semua nikah. Yang hidup kita sesi. Kenapa? Nggak naik. Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kau hanya bisa hidup 3 detik. Islam memberikan harapan. Hai Nabi Muhammad, hai perampok dan pezina, hai orang yang berdosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya jika datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang, berapa yang sudah dibunuh? 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosaku tidak yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Sudah makan? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, biasanya masuk dalam kloter. Sudah lama saya tausiah, baru ini kipasnya seperti helikopter. Itu cara biar supaya orang yang belum makan matanya mulai. Ini jam 2, betul jam 2. Setengah 2 ini waktu yang paling detik, mencekam. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir. Mencetak generasi Islam. Beberapa bulan yang lalu, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa pendidik. Sudah sering saya tahu siang, baru ini menjadi beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek tua dibawa ke kantor pengadilan, dihadapkan meja hijau di depan Pak Hakim, dituntut oleh anaknya karena tidak mau pindah dari rumah. Sudah berita? Nanti saya kirim. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang anak meracun bapaknya dan ibunya karena dianggap akan mengambil gajinya dan selalu nuntut kapan kerja. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang ibu di tengah hutan diikat anaknya dengan rantai besi di leher. Saya tidak pernah mencari-cari berita ini. Dia masuk sendiri ke handphone saya. Ibu yang mengandung, betul? Ada bapak itu. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan, ibu yang tidur malam menjaganya. Berapa kali tidak beli baju hari raya demi untuk sekolahnya. Setelah dia remaja, dewasa, tiba-tiba diikatnya ibu pakai rantai besi, diletakkannya di tengah hutan. Dimasukkannya arsenik ke dalam teh ibu, diracunnya ibu. Maka solusinya tidak ada lain, mencetak generasi yang Islam. Masuk anak-anak kita menjadi orang yang paling durhaka. Ada al-hukum al-akbari kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa paling besar ya Rasulullah? Al-isyrak billah, mempersekutukan Allah. Insya Allah kita semuanya sudah selamat dari syirik, insya Allah. Ada yang punya ternak tuyul. Yang kedua, umum perwalidain, durhaka kepada orang tua. Tidak ada maknanya hidup kalau durhaka kepada orang tua. Anak-anak adik-adik sekalian, kalau pernah durhaka dan bertobat dan orang tua yang maafkan, maka tidak ada jalan lain mencetak generasi Islami. Yang pertama ditanamkan kepada anak kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang banyak ibu-ibu kalau anaknya nggak mau tidur malam, lalu kemudian mestinya anak yang tidak mau tidur malam dibacakan dia, ikut ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Anak yang mau tidur baca ayat kursi, bukan yang takut-takut tidur ada. Hantu itu ada atau ada? Oh, ragu. Makhluk diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hantu itu mana? Hantu itu masuk golongan jin. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat itu disebut dengan hantu. Lain padang, lain dalam, lain kota, lain daerah, lain bentuknya, macam-macam namanya. Ada namanya Nyiblorong, Subilborong, Sudah Ngesok, Dracula. Ustaz penghafal lagi, hantunya tanya terus nih. Percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita, mengganggu kita, merusak kita, merasuki kita, itu sudah merusak akidah anak-anak kita. Maka kita ajarkan kepada dia la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengganggumu, tidak ada yang bisa memudaratkanmu, tidak ada yang bisa melukaimu, tidak ada yang bisa merusakmu. Dengan syarat yang kau berserah diri kepada Allah. Sebelum kau berangkat sekolah, langkahkanlah kaki dengan menyebut nama Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum kau melakukan aktivitas, maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kau makan, ucapkan nama Allah. Bismillah. Sebelum masuk ke toilet, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan tidak ada yang dijijik. Berarti yang dijijik lebih mahal dari nggak ada saya ngomong. Sebelum tidur ucapkan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka jangan salahkan kalau jamaahnya tidur, karena doa itu dibaca. Semuanya itu dibalikkan kepada Allah. Meninggal orang tuanya, mati bapaknya, pergi ibunya, maka dia katakan, Allah sayang, aku sayang dengan ayahku, aku sayang dengan ibuku, aku sayang dengan anakku, tapi ada yang lebih sayang lagi. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka disebut orang yang meninggal itu orang yang disayang, almarhum. Almarhum artinya orang yang disayang. Tapi jangan gara-gara itu nanti ibu pulang ke rumah, hai almarhum. Ini semua pelajaran supaya anak-anak kita ini kuat. Ada orang sebelum mati meninggal dunia ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar, mobil yang megah, rumah, duit yang banyak, tapi ternyata mentalnya keropos, tidak kuat dia menjalani hidup. Di kantor dia ingin gagah perkasa supaya karyawan-karyawannya terhormat, supaya dia berwibawa, dia merasa gak punya percaya diri. Akhirnya dia pergi ke lu pernah pergi ke polisi. Betul kan? Ada tulis. Lu berlapor polisi. Kalau memang berikut bisa nyantai, kenapa nggak dia santai aja? Kamu mesti lapor polisi. Berarti bahasa mana polisi sama dukun? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia ditanamkan dalam dirinya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nanti dia di kantor, dia tidak pede, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia angkat kedua tangannya, dia minta sama Allah. Allah Akbar. Kalau dia jadi pimpinan perusahaan, dia tidak aku, dia tidak sombong, karena ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seandainya usahanya tidak berhasil, dia bangkrut, dia tidak akan stres, dia tidak depresi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berkata la haula wa la quwwata illa billah. Tapi kalau tidak ditanamkan la ilaha illallah dalam dirinya, saat dia berhasil dia akan sombong, dia akan angkuh. Tapi saat dia gagal, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan pakai sabu-sabu, gak ada uangnya, dia makan ganja, tidak ada duitnya, akhirnya dia pakai lem kambing, rusak otaknya. Ketika dia ingin mencari ketenangan, dia masuk ke diskotik, dia nyanyi rock, dia nyanyi R&B, dia masuk pop, nggak juga selesai, dia makan pil dia, baru tenang. Mau jadi apa dunia ini?
hancur Indonesia ini. Maka tanamkan ke dalam diri anak-anak kita yang pertama kali adalah iman. La ilaha illallah. Adik-adik waktu pertama kali lahir, apa yang pertama kali didengar? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada di antara bapak-bapak ini waktu anaknya lahir dibisikkan di telinga anaknya, nanti kau kirim ke Jepang. Ada. Yang pertama kali dibisikkan la ilaha illallah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Sawrah Abu Isa At-Tirmidzi, hadis mengazankan ke telinga bayi sebelah kanan, azan sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Karena nanti waktu cucunya lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibisikkan di telinga. Tapi bagi yang sudah besar anaknya tidak usah diazankan lagi. Yang gara-gara ini nanti pulang terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya kan masih SMP. Begitulah kita menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai ada orang yang terbujur kaku di ruang ICU mau mati menghadap Allah, apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya untuk melepasnya meninggalkan dunia? Saat pertama kali datang ke dunia kita bisikkan la ilaha illallah. Saat dia akan pergi meninggalkan dunia, kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu pernah membisikkan orang la ilaha illallah? Belum. Besok pagi kalau bapak tak sholat subuh bisa. Siapa? La ilaha illallah itu dibisikkan hanya pada orang yang sudah sangat sakit keras mau mati sakaratul maut. Judul lagunya sedang nafas turun. Pas mau mati bisikkan aja la ilaha illallah. Setelah dibisikkan la ilaha illallah gak boleh diganggu lagi. Ya. Selama dia diam, sampai akhirnya dia ngomong yang lain-lain, mana surat tanah, la ilaha illallah. Berapa agak sekarang, la supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah maafkan nanti husnul khatimah. Duduk usia kami dengan husnul. Kalau ditanamkan imannya kuat, nanti kalau dia kaya dia tidak sombong. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Mudah-mudahan Ustaz Somad bisa datang melihat masjid yang baru kami bangun. 9 bulan kami bangun masjid Pak Ustaz. Gak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Gimana sih? Dapat ngomong ke saya. Kita doakan sebelum mati semua bapak ibu ini bangun masjid. Dan tak bilang amin gak jadi. Ibu-ibu bangun masjid, bapak-bapak bangun masjid. Mudah-mudahan. Mana masjid siapa yang bangun masjid? Orang kaya bukan orang yang rumahnya besar. Orang kaya bukan yang mobilnya besar. Orang kaya bukan yang istrinya besar. Orang kaya adalah orang yang masjidnya besar. Ini masjid ini besar mana? Baitus salam. Salam artinya keselamatan. Bait artinya rumah. Baitus salam, rumah keselamatan. Siapa yang bingung nggak dapat keselamatan di sana? Dapat teman. Yang di atas tenda dapat sih. Mari guys. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fa hayyina rabbana wa adkhilna jannah salam. Itu selalu kita minta kepada Allah. Salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dengan berislam kita akan menjadi tenang insyaallah. Kalau kaya dia tidak sombong, kalau miskin dia tidak putus asa. Kalau seandainya padi-padi yang ada di sawah itu tidak tumbuh, mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Gak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan tiwul, kita bisa makan ubi, sagu. Seandainya tidak ada lagi makanan pokok, tapi masih ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ya? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Angin kering dunia ini, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa. Hari Rabu pagi kosong dunia. Semua dia. Yang hidup kita testing. Kenapa? Karena saya lain. Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kau hanya bisa hidup 3 detik. Islam memberikan harapan. Hai pemilik Muhammad, hai perampok dan pezina, hai orang yang buat dosa,
jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya ketika datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang, berapa yang sudah dibunuh? 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi, hai pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosaku tidak diampunkan Tuhan. Dia ambil pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Mantus. Tapi Islam mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Dosa zina diampunkan Allah. Dosa minum khamar diampunkan Allah. Dosa riba diampunkan Allah. Dengan syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya taubatnya diterima Allah. Ustaz Somad? Ya. Taubat diterima itu apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Enggak ada tanda-tanda fisik. Kabarnya orang yang taubat nasuha itu wajahnya putih karena banyak minum jus kupon. Katanya orang taubat nasuha itu Pak Ustaz pulang dari kontrak badannya gemuk sehat karena nggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Tapi ada satu ciri khusus, apa dia? Ada perubahan. Sebelumnya orangnya putih, bin bakir, bin medit, bin pikir, bin telepon, bin korek. Setelah dia taubat orangnya dermawan. Sebelumnya wajahnya cemberut, setelah taubat senyum terus, gak ada orang senyum. Sebelumnya marah-marah, mau ngamuk aja, perasaannya marah-marah itu sesuatu juga. Terus selama kok suaranya begitu, itu bukan suara saya, mikrofonnya bawahnya begitu. Aslinya suara saya lembut, sampai di sini juga dekat. Kalau nggak percaya nanti sampai pulang doa. Ada perubahan. Sebelumnya nggak pernah ingat masjid. Begitu setelah taubat hijrah langsung datang ke masjid. Sholat Jumat jam 12 jam 10 datang. Kok nggak ada mah? Rupanya salah sel. Sebelum taubat, sebelum hijrah, hatinya keras, nggak mau nangis, nggak bisa terima nasihat. Setelah taubat sedikit nangis, utama tanggal 33 saat. Astagfirullah. Karena kalau kita istighfar sendiri susah mau nangis. Makanya kalau ada acara zikir akbar istighosah kubro muhasabah dengan habib dengan kiai, ambil aja. Kadang-kadang kalau kita rame itu hati kita lebih mudah. Udah tak, ini nangis apa? Nangis sudah. Lalu nangis. Gak apa-apa udah tak nangis. Kayak kata nangis. Kata Nabi, usahakan kamu nangis. Kalau nggak bisa nangis, tabah kau buatlah dirimu menangis. Saya waktu baru pulang dari Maroko, baru kuliah, disuruh mimpin muhasabah. Ustaz Somad bisa mimpin muhasabah, zikirnya bisa, baca yasinnya bisa, cuma untuk buat orang nangis saya nggak bisa. Coba aja, ya Allah, gak nangis. Begitu banyak dosa kami, gak nangis. Sudah 5 menit kalian nangis, kali ini saya nangis. Kenapa gak nangis semua? Gitu juga kawan saya bawa jamaah umroh. Sampai ke Makkah, pas lihat Ka'bah, satu rombongan nangis. Ya Allah, saya juga nangis. Bapak nangis. Kayaknya. Nangis dah. Waktu saya sampai ke sofa, gak nangis. Sampai ke bawah, gak nangis. Waktu rambut, gak nangis. Memang Bapak ini keras. Orang yang belum bertobat, sampai akhirnya setelah 4 hari Makkah, pas kawam wadah, kawam yang terakhir, Bapak ini hilang. Kok hilang ya? Dicari sama teman saya yang bawa mobil umroh, ternyata di pintu Ka'bah nangis. Tanya sama teman saya, Bapak kok nangis? Apa yang Bapak nangis kan? Aku menangis, yang menangis. Kenapa sama disini gak bisa nangis? Akhirnya menangis juga. Pada saatnya kita akan melelehkan air mata, asal jangan air mata bu. Kenapa selalu air mata dikaitkan dengan buah? Karena ternyata buahnya nggak punya pori-pori. Seandainya dipasang ini mati dan kita kepanasan, maka keringatnya keluar dari pori-pori. Buahnya nggak punya pori-pori. Kalau ibu bapak nggak percaya, pulang dari sini singgah ke kebun binatang, dia bersah. Buahnya ada pori-porinya. Makanya kalau dia keluarkan keringat dari tubuhnya,
dia mengeluarkannya dari saluran yang ada di tepi mata. Itulah makanya air matanya disebut air mata. Karena air itu bukan mengeluarkan kesedihan, kehaluan, tapi karena kekenyangan. Gua selalu jadikan contoh permisalan. Begitu juga tentang kesetiaan. Yang paling setia di antara binatang-binatang semua adalah kok tahu? Karena orang Betawi kalau nikah itu diletakkan di atas depan roti. Wah, ini paling setia. Senang air. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai pulang dari sini nanti dia nggak hadir nanya dari mana? Masjid Baitul Salam. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa temanya? Buaya. Mencetak generasi Islami yang ditanamkan pertama adalah iman kepada Allah. Anda hidupnya senang, tenang, bahagia. Dia akan ingat tetangga, kawan, sahabatnya. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Anda dia miskin, susah melarat. Dia tidak akan kumpul murtad, nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Dia akan berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia berhasil, dia tidak akan berkata, ini kan otak saya, ini kan etos kerja saya, ini kan ambisi saya. Pasti tanya sama tetangganya, kok kaya? Kok hebat? Ini titipan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ngomong la haula itu setelah berhasil, bukan sebelum usaha. Setelah berhasil, punya rumah, punya mobil, punya bisnis, punya usaha, punya kebun, punya pabrik, ditanya orang, banyak sekali hartamu. Ini titipan Allah. La haula. Ngomong la haula itu setelah berhasil. Orang sekarang enggak, pagi-pagi ditanya sama istrinya, aku enggak kerja. Kalau ada ibu yang suaminya itu jangan marah, diam aja. Nanti jam 12 jam 1 dia nanya, mana makan siang, Ma? Mesti ada usaha dan ya. Ini air punya siapa? Punya saya. Ini air punya saya. Ini sudah ditakdirkan Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz punya saya, betul? Takdir saya tidak akan mungkin diambil orang lain, betul? Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membuka tutupnya, kalau saya tidak ada usaha untuk memegang gelasnya dan menuangkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk ke mulut saya? Dalam mana aja? Mana saja. Itulah maknanya usaha dan bagaimana? Kalau cukup dijemput, kalau tidak jemput dia tidak akan pindah, betul? Insyaallah. Kok usah lebih banyak dulu? Ini anak muda yang luar biasa. Anak muda pakai masker, saya mau kopi. Yang pakai masker bagus, yang nggak pakai masker nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Jangan saling ngejek antara masker dan masker. Yang nggak pakai masker ngejek, kalau nggak mati, nggak mati. Kan saudara kita ikhtiar usaha. Kan samanya juga pakai masker dan takut kopi. Pas nanti kalau pakai masker, kan ngomongkan. Yang pertama adalah ditanamkan di iman. Yang kedua ditanamkan adalah Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah. Sholat bukan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Suami ibu gimana bu? Kabarnya kemarin ibu ngelapor sama ustaz gak sholat? Alhamdulillah sama suami dari sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihahnya mesti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rohnya tipis? Rohnya mesti tapi tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya nggak boleh dada bergetar. Bergetar Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya mesti benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu tasbih, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, bukan sa. Karena banyak anda bisa bedakan mana sa, mana fa, mana sya, mana so. Siapa dari Islam? Ustaz Muhammad.
Ihdinas siratal mustaqim, pakai A. Siratal ladzi, pakai za, ada ja, ada wa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, pakai wa, ada wa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang betul. Pasti tanya sama calon mertua. Coba baca Fatihah. Kok gak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru belajar zuhur sama asar ya. Jaharkan Al-Fatihah. Dengarkan pada habib ulama dan kiai. La sholat, tidak sah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tidak benar, tidaknya benar. Mesti yang kedua adalah Islam. Islam itu adalah ibadah. Dan di antara semua ibadah ini tiangnya adalah sholat. Yang sampai sholat, yang perempuan cari suami yang sholat, yang laki-laki cari istri yang sholat. Ustaz Muhammad, saya baru tahu sekarang kenapa bapak saya dulu pesan kalau cari suami mesti yang sholat. Dulu saya salah paham Pak Ustaz. Dulu saya sangka saya akan bahagia dengan dia karena mobilnya mewah. Saya sangka akan bahagia karena rumahnya seperti istana. Saya sangka akan bahagia karena uangnya banyak. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya Bu? Suruh masalah orang nggak sholat ya seperti jatuh masuk balita. Rabbana ja'alna muqima sholat. Jadikan anak-anak kami semuanya orang yang mendirikan sholat. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid. Jadikan anak-anak muda ini semuanya anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di mall, badannya boleh di pasar, badannya boleh sedang mengatur lalu lintas. Tangkapnya anak muda. Lengkap semua Pak. Apa yang lengkap? Ayo kita sholat. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Saya atau Pak Polisi, Pak Kapolsek, Pak Luis? Kalau saya ngajak, ayo sholat, orang nggak bilang. Kalau saya melarang anak muda, jangan main judi, jangan main minum minuman, jangan mabuk. Anak muda cuek aja, emang masalah buat lo. Coba kalau Pak Kapolsek, dia tak ada pakai suara, dia nggak tutup teriak, dia cuma pakai pistol. Nah, jelas ini main. Pecahkan tidak loh. Allah Akbar. Kenapa Ustaz Somad ini semangat kau siap? Karena habis makan saya rasa pakai ikan pedas saya masak. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata belum tentu bisa mewakili Mas. Ada yang sini kan rasanya rasaku belum tentu rasa. Di mana makannya Pak Ustaz? Di warung makan Bogo, ya Bogo. Nah, nanti dipotong, masukkan. Jangan lupa ya di Instagram yang followernya hampir 7 juta. Nah, khususnya belum follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sholat. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, anak lajang, anak pemuda yang mau meminang anak gadismu, yang pertama kau lihat din agamanya, yang kedua kau lihat waktu kau akhlaknya. Ada dia sholat, sholat yang mana? Oh ya Pak, sebentar ya, saya butuh dulu. Dia butuh. Setelah itu dia datang sholat. Silakan Hasan, bapak batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Cuma bapak ini kan, maksud belakang suaranya mata kok headnya nggak keluar ya. Oh, mana handphone ini? Pas giliran maju ke depan, bapak berpura-pura. Inilah ibu tadi buat PS-nya 1 drum. Maju ke depan bapak, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Selesai sholat bapak nanya, nah setahu bapak ketika ngaji di Masjid Baitul Salam tentang perbedaan beberapa mazhab, kalau mazhab Syafi'i itu istilahnya jahat, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi itu istilahnya sir. Kalau mazhab Maliki itu nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Perasaan bapak nggak pernah dengan imam langsung apa kita? Jadi mazhab apa? Mohon maaf Pak, itu mazhab grogi di kantor.
mesti hilang. Karena baca Al-Fatihah, yang mesti mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah muakkad. Belajar mazhab, baik itu Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Ini fikihnya mesti benar. Setelah dia bisnis, punya pabrik, punya usaha, macam-macam, punya rukun, duitnya banyak, dia tidak lupa membayar zakat. Ibu-ibu yang uangnya sudah senilai 85 gram emas, 85 gram emas, ingat 85, jangan pulang dari sini dari 58. Mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik semua tabungannya di atas 85 gram. Bunyinya seperti yatim. Mudah-mudahan semua tabungannya di atas 85 gram. Wow, 85 gram. Siapa yang punya uang di atas 85 gram? Di bawah 85 gram, gak wajib. Di atas 85 gram, wajib. 1 gram emas, 1 gram emas itu sekarang dapatnya 1 juta berapa kali? Pokoknya lebih, tapi yang kita orang menang 1 juta ya. 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang berarti punya tabungan 85 juta. Daripada payah kita hitung 85, 100, 8, 15, akhirnya kita genapkan aja lah semuanya punya tabungan di atas 100 nih. Maka keluar 2,5%. Jika uangnya di bank 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakatnya kalau uangnya 1 miliar? Memang kalau belum makan siang memang susah gitu. Kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan? Memang kalau cerita zakat ini banyak yang bodoh memang. Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2.500.000. Kalau 1 miliar berarti dia keluarkan 25 juta. Dia bayarkan ke mana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dengan menanamkan generasi yang islami, dia akan berusaha karena targetnya bangun masjid, dia bangun sekolah, dia buat pondok pesantren, tahfiz Quran, anak yatim, fakir miskin, jompo, semuanya terselamatkan. Jadi kalau begitu orang Islam ini kaya atau miskin? Gimana mau masjid kalau miskin? Gimana mau copot helikopter sangkut ke atas? Gimana bisa masjid cantik menggelegar suaranya kalau miskin? Maka umat Islam ini mudah-mudahan ini kita doakan menjadi orang yang kaya raya. Ya Allah, jadikan mudah kami kaya raya semuanya. Ustaz yang saya doakan orang muda, orang tua kan orang tua ini lemas pertama. Orang tua nggak perlu kaya-kaya karena anak-anak mereka sudah kaya-kaya semua. Anak mereka membahagiakan mereka semua. Saya cuma ngomong begitu, saya tidak ada maksud apa kepada orang tua. Saya sayang kepada orang tua. Orang tua saya sudah tak ada dua-dua. Bapak saya ibu tak ada. Ini ada tiga. Saya ngomong sampai ngomong sedekat saja. Nanti saya salurkan lagi kepada misi yang ada ini. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Ustaz Rahman menjelaskan zakat apa? Zakat emas, zakat uang. Selesaikan cara tanya. Siapa yang berzakat? Mohon maaf Pak Ustaz, semuanya pakai miskin. Islam mengajarkan bahwa dia mesti kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jadi siapa yang sudah bangun masjid menjadi baitul salam, siapa yang bangun masjid yang sudah 9 bulan berhasil bangun masjid, berarti sudah punya satu tempat di surga. Jadi kita yang belum bangun masjid ini berarti belum bangun tempat, mungkin di kaki 5 aja. Ada pula orang yang ditanya, kau sudah bangun masjid, nanti kalau bangun masjid bagi kau punya tempat di surga. Saya doanya memang selama ini nggak perlu tempat kok. Ya Allah, masuk ke dalam DPR aja. Aku di DPR surga nggak apa-apa. Salah. Karena Nabi mengatakan kita da'awatullah wa selalu berharus. Kalau kau minta sama Allah, minta surga yang paling tinggi, dan surga yang paling tinggi adalah surga Jannatul Firdaus. Kata ibu semua nanti kalau masuk surga, jangan lupa cari Ustaz Somad. Siap? Assalamualaikum malaikat Ridwan. Waalaikumsalam. Ustaz Somad sudah masuk sudah belum? Sudah, malaikat Ridwan. Mana yang tak kelihatan? Dia. Amin. Ini cara saya minta amin dari Allah. Mohon maaf, saya ingin Bapak langsung ingat. Rambut Bapak putih, bagaimana mungkin jadi bersih? Mohon maaf, Bapak. Enggak fokusnya tadi. Bagaimana sih lagi tadi?
masih punya uang supaya cari, insya Allah anak-anak muda bisnisnya lancar. Yang selama ini dia berpikir saya tidak perlu kaya raya, miskin susah marah. Jangan, itu otak Belanda. Kata Belanda, tanahmu biar kami urus, hutangmu biar kami kelola. Yang penting kau berzikir saja. Orang Islam keluar dari masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikanlah aku rezekimu, berikanlah aku rezekimu. Kenapa minta rezeki? Karena keluar dari masjid yang minta cari rezeki, setelah rezekinya dapat, dia pun akan membangun panti, membangun sekolah, membangun madrasah, membangun semua fasilitas. Berapa banyak anak-anak yang cerdas otaknya, IQ-nya tinggi, IP-nya 4, tapi karena tidak ada tempat kos, karena bayar biaya kuliah mahal, adik-adik ini pun berkumpul, akhirnya anak-anak berprestasi bisa terbantu insya Allah. Imannya kuat, Islamnya kuat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sebelum bisa haji umroh, insya Allah Ustaz Abdul Somad nanti akan umroh akbar bulan Februari 2023 bersama jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ketemu di Makkah insya Allah. Allah sana masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pemimpinnya dari Jawa Barat. Labbaik Allahumma labbaik. Jamaah. Saya pas dilihat ini terlalu slow aja dari kopi datangnya dari Medan. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi tidak selamanya orang yang bersuara keras itu ajarannya keras. Dia cuma mau membangunkan orang yang sedang bertidur lelap. Mau labbaik Allahumma labbaik slow, nggak masalah. Mau suaranya kuat, nggak masalah. Yang penting kalau dia kaya pergi ke Baitullah. Tapi jangan sangka kalau nggak ada uang lalu kita nggak dapat pahala haji dan umrah. Masalah suara yang ambil sampai sholat subuh berjamaah. Semua ada yang kurlah dulu berzikir dengan Allah. Hatta tentu asyam sampai terbit matahari. Supaya saudara ada di sholat sunat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh jangan keluar masjid. Zikir sampai terbit matahari. Sholat sunat isya 2 rakaat. Karena tamuka haji di Allah dapat pahala seperti haji dan umrah. Allah adil apa hadir? Allah adil apa hadir? Adil, yang kaya rangkaian umrah, yang tak sanggup di masjid sholat subuh zikir. Yang hebat orang kaya sholatnya di masjid zikir, sholat sunat dapat 2. Yang lebih parah nggak kaya bangunnya jam 9. Pas ditanya ente nggak melaksanakan haji dan umrah, yang penting omong itu. Kenapa itu orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ente nggak sholat, ente nggak haji, ente nggak umrah. Manusia masuk surga bukan karena ibadah. Manusia masuk surga karena kasihnya Allah. Ucapanmu betul goblok. Manusia itu masuk surga bukan karena ibadahnya. Masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah tidak akan turun pada orang yang tidak beribadah. Jadi bukan mau dikerjain sama anaknya. Bangunan sholat subuh, mama yang sholat belum tentu masuk surga. Karena mama selalu nyuruh aku. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang Islami. Jangan sampai kalian foto lalu besok kalian upload di FB, captionnya tunjukkan 8 perbedaan. Pendidikan Islam yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi judul kajian hari ini triple I. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditanya, tapi kenapa Ustaz Somad? Judulnya apa? Iman, Islam, ihsan. Iman keyakinan, Islam ibadah, ihsan akhlakul karimah. Ustaz Somad saking groginya sampai tidak berakhlakul karimah. Kenapa? Mestinya di awal ceramah itu kan disebutkan yang terhormat Umi, ada Umi saya hadir datang jauh-jauh dari Jombang. Yang terhormat kakak-kakak saya, ada ustazah, ada Ustaz Ardi, sampai lupa itu. Kenapa? Saking grogi menghadapi orang-orang komunis juga. Dan punya seperti kayak saya mestinya dari dulu seperti raja-raja dan bangsa.
Lalu kenapa Ustaz berdiri? Karena ada orang di sana sepertinya dia jamaahnya yang berdiri. Gak ada mereka tulisnya berdiri Ustaz, gak ada. Tapi Ustaz itu khusus saudara yang di luar berdiri, berdiri. Mereka berdiri, mereka dapat baru. Masya Allah. Benar saudara-saudara ibu-ibu bapak-bapak yang ada di tenda-tenda di sana, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Kok nyatakan? Ihsan berakhlakul karimah. Saya sampai sekarang kalau duduk di kursi ada orang di bawah, dalam hati saya tetap ada rasa kau gak hormat sama orang, lebih baik sendiri. Tapi nanti kalau kelihatan saya duduk di kursi, itu jangan salahkan, karena saya berkafir. Tiga inilah yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita: iman, Islam, ihsan. Di mana? Siapa di antara ibu yang bisa menanamkan tiga ini ke anak? Siapa di antara bapak yang bisa menanamkan? Saya pun tidak sanggup menanamkan tiga ini ke anak saya. Ini saya keluar hari Sabtu, besok Senin, Selasa baru saya pulang. Lalu siapa yang bisa menanamkan ini? Yang bisa menanamkan ini adalah lembaga pendidikan. Tapi Ustaz kalau tak sebutkan namanya, nanti kami mau masukkan anak kami kemana? OSB, Omar Smart Brain. Pendidikannya Pak Ustaz dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nomor kontaknya Pak Ustaz, hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti potong video ini di-share, saya upload insya Allah. Nanti akan di-upload. Ini kameranya hidup bernyala, hidup kameranya. Ini ada, kayak diam, kayak kanan. Insya Allah nanti upload nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, komen. Siapa yang sanggup membangunkan anaknya pagi mengantar ke sekolah, ngajar hadis, tafsir, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab. Di samping itu di kepalanya juga diajarkan fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, Pancasila, supaya dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia dan dia tetap bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayang kepada saudaranya, hormat kepada orang tua. Ini yang hadir bersama kita ini luar biasa. Hadir bersama rombongan kami, Teh Meli dan Bang Antoput. Kenal? Kenal. Diragukan ke Indonesia. Mereka hadir bersama kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga, terpelihara insya Allah. Ibu mau punya anaknya kaya, mau punya anak ganteng, mau punya anak yang pejabat, tapi tak KPK. Maka insya Allah kalau dia tauhidnya kuat, Islamnya kuat, sholatnya tidak tinggal, dan dia berakhlakul karimah. Itulah makna doa yang selalu kita ucapkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk di mata mata. Kalian belum bisa merasakan perasaan dari ayah. Bagi saya sebagai ayah, senang melihat kalian kalau pakai baju koko, kalau pakai peci, hari Jumat berangkat, dibuka kamarnya saat malam sedang berdoa, Masya Allah. Senang kami sebagai orang tua. Jangan sampai kami ini sebagai orang tua ketika membuka pintu kamar sudah jam 2.30, pasti tanya, udah sholat zuhur? Masih ada 15 menit lagi. Tadi saya mulai tausiah jam 2, jam 1.30. Sekarang sudah jam 2, 10 menit lagi. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah 60 menit. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah di mana-mana 60 menit? Karena kemampuan manusia menangkap paling bisa fokus 60 menit. Lewat dari 60 menit, dua kemungkinan: ke belakang atau ke depan. Kalau ke depan dia yang mulai. Kalau saya itu betul. Jadi fokus kita mendidik anak-anak kita. Jangan bayangkan Anda sedang membayar guru. Guru bukan karyawan laundry. Bawa pakaian kotor, celana kotor, baju kotor, spray kotor, antar ke laundry, bayar. Anak nakal, anak gak bener, anak bejat, masukkan ke sekolah. Ketika anaknya gagal, gurunya dimarahi. Guru adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini jadi orang ini karena
Karena guru saya. Dan saya tidak pernah dendam ke guru-guru saya, walaupun kepala saya itu dijudulkan yang kepala guru saya yang sama bodoh kan. Saya tidak dengar. Jadi mending aja. Buktinya pas acara reuni sekolah, saya ambil kain sarung, saya masukkan uang, saya bungkus pakai kayu, saya serahkan. Cuma dapat ibu yang berkepala saya. Enggak ada sinar yang pukul lagi ya. Dan setiap saya tausiah ceramah kemana-mana, semua guru saya dapat pahala persenan semuanya. Bukan 1%, bukan 10%, 100% dapat pahala ceramah saya. Kalau pejabat selesai 5 tahun, 10 tahun selesai. Tapi kalau guru nggak ada pensiunnya, sampai mati, sampai yang lain, sampai hari kiamat tetap mengalir, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru insya Allah sehat selalu. Saya insya Allah kalau disuruh ceramah tablik akbar di stadion Bandung Lautan Api, ceramah Ustaz Somad di stadion 200.000 orang, relawannya 2.000 orang, takut ya terus ceramah dulu. Tapi kalau disuruh menghadapi anak-anak TK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Profesor Gatus Bimanas dan Negara Dr. Abdul Somad MCDSL PhD. Berpala TK, gak ada yang peduli. Saya berdiri di depan kita dong. Saya pun pernah saya kasihkan Assalamualaikum. Paling dulu sudah 5 menit bukan 5 dalam hati saya masih kawat ini hitam agak gini. Hanya saya mohon kepada ibu, mohon maaf ibu kepala, bisa bantu saya menghadapi, ibu kan pamongnya kan. Hanya si ibu datang, ibu kecil begini, anak semua ibu ya, tunggu anak soleh ikut semua. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin ngasih tahu, yang katanya profesor, yang katanya ustaz, kalau nggak ada apa-apanya di depan anak-anak, maka ibu mungkin ada dokter spesialis, ibu mungkin ada dosen guru besar, bapak mungkin ada bisnismen, dan menghadapi anakmu kau belum tentu bisa. Maka ketika anak saya suruh baca ayat, nah, coba baca ayat Quran. Dia baca wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya, ya Allah. Ternyata yang menanamkan itu adalah guru-guru di sekolahmu. Saya langsung datang ke sekolahnya, mau ketemu dengan gurunya, mau cium tangannya, pas dia buka ya, ada guru perempuan. Tidak ada alasan bagi bapak ibu semua anaknya nggak bisa ngaji. Tidak ada alasan anaknya tidak bisa bertauhid. Tidak ada alasan anaknya kufur. Tidak ada alasan anaknya tidak lagu kalimat. Nanti di akhirat kalau ditanya, Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah kau sampaikan ya Allah. Di mana? Masjid Baitul Salam. Apa yang kau sampaikan? Tanamkan ke dalam diri anak kita iman, Islam, ihsan. Di mana menyampaikannya? Daftarkan ke Komar Smart Bank, seluruh tanggal penutupan ini kuota terbatas limited edge. Saya pesan kantor OSB langsung, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Suami saya Pak Ustaz dapat infonya, insya Allah ada penyelenggaraan jenazah. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua yang kita lakukan ini supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti kita mati, yang nyolat jenazahkan kita nanti mereka. Saya ingin kalau saya mati, anak saya lah yang mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan sampai waktu kita mati, ditelepon anak kita sama teman kita, kau di mana? Mohon maaf, lagi diving dengan ikan paus. Kenapa kan itu lagi ikan aja langsung? Kau sedang di mana? Ini mau sakratul maut. Mohon maaf, rapat penting. Adakah yang lebih penting daripada ibumu yang melahirkanmu, yang mengandungmu?
andai kau gendong ibumu dari BSD ke Makkah, tahun sa'i dan umrah, pulang lagi kembali tak dapat menembus teriakannya, kau melahirkan engkau, robek dagingnya. Dan pikirkan melahirkan ini mudah, tiba-tiba anak-anak ini gak ngerti bagaimana sakitnya melahirkan. Dan sebenarnya mau jelaskan, dan bisa dijelaskan, dan gak percaya. Dan pikir boleh melahirkan dunia ini seperti bersih saja. Tanya ibu-ibu ini, apa kata Allah dalam Quran? Wahdan ala wahmin, lemah di atas lemah. Maka laki-laki nanti kalau kalian sudah menikah punya istri, sekali paling tidak kalian melihat bagaimana istrimu meredam nyawa supaya kau berbakti kepada ibu, supaya kau takut sadar bagaimana sakitnya melahirkan. Makanya kalau ada perempuan durhaka pada ibunya, saya terus kurang heran, karena dia mengandung, dia pernah melahirkan, kok bisa-bisanya dia melawan ibunya. Kalau ada orang durhaka ngandung saya, sosok ini ada orang melawan saya ini. Yang pertama saya tanya, dia laki-laki atau perempuan? Dan kalau laki-laki masih bersepakat, tapi kalau perempuan, dia perempuan Ustaz. Pertanyaan kedua, dia waras apa gila? Dan kalau dia waras, otaknya lurus, tidak mungkin dia durhaka. Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, dia merasakan sakitnya. Betul ibu? Betul. Masya Allah. Nah, Ustaz Somad kenapa kalau sama itu matanya keliling? Saya kalau sama keliling, saya lihat berapa orang yang tua. Standar saya yang pertama 60 menit pasti berakhir. Yang kedua bisa dipercepat kalau ada 3 orang tua. Berarti selama cuma 5 menit. Begitu 5 menit, saya lihat ada 3 orang. Lebih kayak atau saya sampaikan. Dan ada 3 ekor kuda ini. Tapi di masjid Baitul Salam acara Omar Smart Brand sudah 60 menit saya ngomong, jamaah gak ada yang ngantuk, gak ada yang kuat, tahan semua. Saya yang gak tahan. Saya tadi bangun jam 4 langsung ke airport, sampai masuk dulu pesawatnya belum terbang, saya dulu terbangun langsung sampai Cikarang. Lalu kemudian langsung kajian bersama Kiai Lutfi Sawawi, langsung ke PSB. Makanya sekarang saya rasa masih di pesawat itu ya. Nanti malam satu lagi tapi akbar di Bogor. Yang penting kita semuanya sehat. Tapi tidak usah, bagaimana supaya sehat, kita cepat. Jangan lupa minum Omar Smart Brand. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah, ibu-ibunya semuanya jadi ibu yang baik-baik, bapaknya semua jadi kepala rumah tangga yang baik-baik, negara kita menjadi negara yang baik, dapat pemimpin yang soleh di masa akan datang. Al-Azim yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan kami anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik sampai hari kiamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu dan berkah orang-orang yang sejuk di pandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma anzil sakinata fi ahlina wa auladina. Berikanlah sakinah mawaddah warahmah untuk keluarga kami semuanya ya Allah. La ta'lamu dan ta'lamu dan bersaudari. Wala ta'lamu dan qadaina wa ta'lamu fasrina kita. Wala ta'lamu dan syukurka saudara kami yang sakit dan penyakitnya. Wala ta'lamu dan rahimah yang kami tinggal dunia lapangkan kuburnya. Wala ta'lamu dan saudara yang berjuang baik-baik.